Selamat datang di Magang 2 Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada Lembaga Mitra SMA Negeri 2 Trenggalek tahun ajaran 2023-2024. SMA Negeri 2 Trenggalek merupakan salah satu sekolah dengan jenjang sekolah menengah atas yang berada di Kabupaten Trenggalek. SMA Negeri 2 Trenggalek merupakan sekolah menengah atas yang berprestasi dan memiliki predikat sebagai sekolah ramah. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok magang UIN 1 Tulungagung berkesempatan untuk menjalankan program magang di lembaga ini. Salah satu tugas magang adalah melaksanakan lesson study. Berikut pelaksanaan lesson study dari kelompok kami. Nah, untuk alur maju ini kita bercerita dari masa sekarang ke masa yang akan datang atau masa depan. Kalau alur mundur ini, ya masa lalu. Jadi biasanya alur mundur ini ditandai dengan misalnya ada kita angkat cerita dari masa lalu, kemudian ada konflik, kemudian baru kita ceritanya di masa sekarang. Bisa dipahami? Dulu terus ada masalah, terus baru masa sekarang. Kalau yang campuran ini, campuran ini ditandai dengan klimaks dulu, lalu ada cerita masa sekarang, klimaks cerita masa sekarang. Terus dalam lanjutan masa sekarang ini ditunjukkan ada flashback. Oh ya, masa lalu ya, flashback lalu kembali lagi ke cerita sekarang. Jadi campuran. Contohnya kalau yang belum tahu dari alur maju mundur ini adalah pada sinetron Azab. Menurut saya, sebagian besar siswa sudah dapat belajar dengan baik. Akan tetapi, masih ada siswa yang kurang memperhatikan karena mengobrol dengan teman sekampung. Yang D, bagaimana berusaha dulu dalam mendorong siswa yang tidak aktif untuk belajar. Yang pertama, memberikan peserta didik tersebut pertanyaan. Yang kedua, penugasan kelompok. Yang ketiga, guru model memberikan kesempatan untuk peserta didik tersebut maju ke depan untuk mempresentasikan hasil tugasnya. Dan yang terakhir, memberikan ice breaking di awal kegiatan pembelajaran agar siswa semangat belajar. Yang E, pelajaran berharga apa yang Anda petik dari pengamatan pembelajaran hari ini? Menurut saya, dari pengamatan ini dapat memberikan banyak pelajaran yang bisa diterapkan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Sekian presentasi observasi pembelajaran dalam kegiatan studi dari pengamat 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk karena sakit hari ini, jadi tidak bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Itu sudah baik karena terdapat materi sebelum pembelajaran dimulai di materi sebelumnya. Terus juga sudah memberikan reward kepada kelompok-kelompok yang sudah maju ke depan dan sudah menjelaskan model dan juga tujuan pembelajaran dengan baik. Untuk pengamatan kelompok 2, menurut saya nomor absen 15 itu kurang berpartisipasi dan juga kelompok 2 itu sudah mau maju tanpa disuruh oleh guru. Seperti itu. Baik, di sini saya ingin menambahkan saja di unit terkait pembelajaran hari ini interaksi antara guru dan siswa sangat aktif, terutama ketika sering tanya jawab. Namun, ada 2 siswa yang di belakang itu mereka ngobrol sendiri, mungkin dikarenakan karena di belakang itu PPT kurang jelas. Kadang ketika kita tanya ke murid, mereka tidak terlihat minus. Terus
Untuk bagaimana usaha guru untuk mendorong siswa yang tidak aktif, guru model berhasil memanggil dan menghafal murid satu persatu, sehingga murid merasa dia diperhatikan, sehingga dia ikut aktif dalam pelajaran kelas. Untuk pelajaran dari ini, terutama di model pembelajaran kooperatif, learning yang diberikan guru sungguh efektif. Siswa bisa aktif dan kreatif. Mereka mampu menampilkan karya-karya mereka dengan waktu yang sesingkat itu. Dan untuk kita bisa untuk menyampaikan hasil dari pengamatan. Strateginya mungkin itu sama observer dari teman-teman. Selama sesi pembelajaran, saya memperhatikan bahwa sebagian besar siswa itu tampak antusias dan aktif. Terbukti mereka sangat antusias menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan atau diajukan oleh guru. Siswa yang aktif itu mengindikasikan bahwa mereka itu telah belajar dengan baik. Sebagian besar siswa itu mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, walaupun ada beberapa siswa seperti nomor punggung tangannya kurang mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Dia masih memahami dengan kemasukan benar. Kedua dari konteks materi. Dan nomor punggung 7 itu masih main HP saat menjelaskan materi kelompok tadi. Walaupun sebagian besar siswa itu aktif, ada sebagian siswa yang kurang berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dan juga ada sebagian siswa yang ada di sebelah kanan dari ini ada dua siswa karena di sini sakit tidak masuk. Dari kelompok 6 kali ini tugasnya yaitu membuat mind mapping. Semua anggota itu bekerja dengan baik, kemudian membagi tugasnya. Tugas seperti nomor 19 dan 28 membuat dan mengenai kertas, kemudian yang lainnya nomor 23 dan 24 berdiskusi tentang isi materi. Saat waktu kelas 10 menit itu semuanya anggota bekerja sama aktif dalam membuat mind mapping, jadi tidak ada yang diam. Kemudian dalam mempresentasikan hasil kualitas kelompoknya, mereka sangat yang bisa disampaikan. Alhamdulillah tadi lancar dan sesuai dengan rencana materi. Saya melihatnya seperti itu. Secara klasikal bagus, mulai dari awal pembelajaran, jadi sudah menimbulkan motivasi kepada anak. Ya, seperti tadi sudah diberikan. Kemudian persepsi juga menanyakan materi sebelumnya yang telah kita pelajari. Kemudian memberikan materi hari ini dengan menggunakan slide PPT juga digunakan. Satu yang konsep dari itu miskonsepsi untuk materi terkait tokoh dan kelompok. Jadi kalau tokoh kita tahu adalah kemampuan itu baru sudah memang pada teknik karakternya. Pembahasan dan teknik penjelasan. Itu menjadi sangat penting menurut saya, karena dengan kedekatan itulah sesuatu akan muncul dari hati disampaikan kepada hati, maka akan nyampe. Ya, tantangannya tadi siswanya enak, artinya siswa tertata. Tantangan ke depan kalau siswanya tidak tertata, nah itu menurut saya pendidik harus benar-benar siap. Ini kemarin sudah saya contohkan, ada satu kelas yang di kelas itu hanya kelahi terus, dan yang ditakuti adalah bakat kesiswaan tok. Kalau teman magang nggak ada yang takut. Nah itu tantangan-tantangan yang menurut saya butuh teman-teman benar-benar ekstra effortnya untuk berusaha mengambil pemahaman siswa. Ada juga yang misalnya kemarin saya sampaikan di kelas PNDS pembelajaran eksak, dia belajarnya sudah kelas-kelas di perguruan tinggi karena IQ-nya sudah sangat tinggi. Kalau guru masuk di kelas-kelas seperti itu, maka tantangannya lebih besar lagi. Metode harus benar-benar tepat. Bagaimana memperlakukan siswa yang seperti itu? Tidak persiapan ya mau tenan masuk orang, karena dites sama dia.
jadi itu kejadian. Mahasiswa magang nggak berani kalau masuk kelas itu, nggak berani. Tapi di sisi lain, ketika teman-teman sudah siap, materi dan sebagainya, udah mau di kelas apapun ini, kelas apapun ini. Ada dulu di MTS itu ya bahasa Inggris, prodinya bahasa Inggris, tapi dia bahasa Arabnya sangat bagus. Akhirnya sama guru bahasa Arab malah tiap hari bintang aja. Kalau beliau bahasa Inggris, akhirnya kolaborasi antara bahasa asing Arab dan Inggris dan itu menjadi positif di kelas siswa, tambahan yang luar biasa. Nah, saya kira teman-teman di situ menjadi perhatian dan bisa dicamkan nanti kalau benar-benar sudah ngajar lembaganya. Yang terakhir mungkin cara sudah terlaksana dengan baik, pelajaran pelajarannya menurut saya adalah satu pemahaman materi dari pendidik, kemudian kreativitas pendidik dalam metode media dan sebagainya, dan ditunjang agar kedekatan dengan siswa yang berlaku di proses pembelajaran. Itu saja dari saya. Selamat jadi juga teman-teman yang lain. Terima kasih guru yang sudah memberikan banyak bimbingan arah dan semoga ini membawa kemanfaatan dan perbaikan teman-teman nanti kalau sudah berakhir belajar. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.